Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toyota Avanza baru mulai bermunculan di bursa mobil bekas di Jakarta. Nah, salah satunya ini ada di bursa Auto Season City Jakarta Barat. Dan bicara Toyota Avanza, ini bisa dijulukin sebagai mobil yang nggak pernah salah. Jadi bukan hanya velg aja ya, yang ada istilah velg yang nggak pernah salah, tapi Avanza ini bisa kita julukin sebagai mobil yang nggak pernah salah. Loh, kok bisa? Mobil yang banyak kekurangan sana-sini disorot ini itunya, tiba-tiba dijulukin mobil yang nggak pernah salah. Nah, kita ikuti dulu beberapa faktor yang membuat Avanza ini bisa dijuluki sebagai mobil yang nggak pernah salah. Nah, kalau dibilang nggak pernah salah, itu alasannya cuma satu sebenarnya. Indikasinya cuma satu, apa? Penjualannya nggak pernah kalah. Kita review ke belakang dari 2007. Pertama di situ rivalnya ada Grand Livina, lalu ada Nissan Evalia, disusul sama Honda Mobilio, Suzuki R3, dan belakangan Expander dengan profil yang sangat atraktif, semua nggak bisa mengalahkan Avanza. Itu kenapa dibilang walaupun banyak kekurangan ini itu yang disebut oleh pemilik maupun pemakai, Avanza nggak pernah kalah dan dia nggak pernah salah di situ. Yang kedua, bukan hanya di generasi ini saja, tapi dari generasi yang awal, Avanza mampu memenuhi kebutuhan penggunanya. Jadi untuk membawa anggota keluarga iya, untuk usaha, untuk bawa barang iya, dan juga bisa dipakai untuk kendaraan travel, untuk disewain. Jadi banyak banget kebutuhan yang dipenuhi oleh Avanza ini. Itu sebabnya Avanza boleh dibilang mobil yang nggak pernah salah untuk berbagai kebutuhan. Nah, tiga, yang ini agak sensitif karena kalau dibilang harganya itu terjangkau, harganya pas sesuai dengan segmennya. Gitu. Jadi Avanza ini memang diset harganya bisa terjangkau oleh segmen di low MPV. Jadi dari awal maupun sampai generasi yang terakhir seperti ini, harganya diset agar bisa diterima oleh pasar. Itu sebabnya Avanza laku dari generasi ke generasi. Ada yang bilang overprice. Wah, ini jangan salah. Mungkin di beberapa periode harganya terkesan overprice atau dikritisi harganya kemahalan dibandingkan dengan kualitasnya. Tapi saya bilang ini tidak salah. Karena apa? Sekali Toyota main diskon, itu pemain lain bisa seret jualannya. Ini kelebihannya Avanza. Nah, selanjutnya seperti yang banyak orang tahu bahwa Toyota punya jaringan yang sangat luas dan juga jaringan spare part yang bisa menjangkau ke berbagai pelosok di tanah air dengan harga yang terjangkau. Dan bukan itu aja, KW-nya juga banyak. Ini yang membuat Avanza begitu mudah untuk dimiliki dan dirawat. Jadi ini poin yang sangat sulit untuk diikuti oleh kompetitornya dari semenjak dia lahir sampai sekarang. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu brand image Toyota sangat kuat. Jadi menghasilkan resale value yang bagus. Nah, ini yang ada hubungan sama kita. Jadi ketika pasar berdenyut, harganya tinggi, Avanza yang tadinya disebut sebagai mobil murah, itu harganya ikut meningkat, dan ketika meningkat, itu banyak yang teriak. Karena apa? Karena peminatnya memang juga sangat banyak. Nah, seperti yang satu ini sebenarnya masih baru, tapi dijual bekas. Nggak heran kalau harganya itu tipis banget sama harga barunya. Tapi kita tahu, unit barunya itu masih inden, dan beberapa masih nggak ready stock. Sementara ini udah tinggal dibawa pulang, bayar. Terbalik, bayar dan bawa pulang. Itu dia. Kenapa Avanza bisa dijuluki sebagai mobil yang nggak pernah salah. Nah, itu tadi gambaran Avanza secara umum. Sekarang kita lihat unit yang satu ini. Jadi nggak afdol rasanya kalau kita nggak bongkar-bongkar ya, kita nggak lihat. Kira-kira ada informasi apa yang terkandung di dalam Avanza baru ini. Ini Avanza tahun 2021, seperti saya bilang tadi, karena temanya ini tentang Toyota Avanza yang nggak pernah salah. Jadi walaupun kemarin sudah ramai bahwa ini berganti jadi penggerak roda depan,
dan kita tahu akan banyak masalah misalnya di bagian kaki-kaki, khususnya di bagian depan yang menyatu dengan steering di situ, penggerak juga di situ. Tapi nyatanya penjualan Avanza nggak terbendung. Hal-hal yang sifatnya tone-nya negatif terhadap Avanza itu nggak membendung orang untuk membeli mobil ini. Jadi itu tadi masalah penggerak roda depan, FWD. Lanjut ke transmisi yang berganti juga ke CVT. Ini tidak membuat orang atau image negatif tentang CVT atau tone negatif tentang CVT ini mengganggu atau membendung semangat orang untuk membeli Toyota Avanza baru dengan transmisi CVT. Walaupun kita tahu bahwa penjualan barunya komposisinya transmisi manual khususnya di daerah-daerah itu masih cukup tinggi ya, bisa di atas 40%. Artinya penggemar Avanza manual ini masih cukup tinggi. Tapi tetap yang penting mereka beli Avanza. Ini kenapa sebabnya dengan tonton negatif yang ada di review atau di pemberitaan mengenai Avanza baru itu nggak menghentikan atau menyurutkan minat orang untuk membeli Toyota Avanza. Lanjut ke bagian samping, kalau kita lihat image atau kesan kita terhadap mobil ini, ada mobil yang lebih ceper dari sebelumnya. Padahal ini kebetulan banget ada pembandingnya, di belakang itu ada Toyota Innova Reborn. Itu beda tingginya ternyata atapnya tuh tipis, sedikit sekali. Jadi Innova Reborn dan ini tuh bedanya hanya sedikit. Dan kalau bisa dibilang ini kabinnya luas kalau lihat dari bawah komposisi ini. Karena Innova ada di atas sasis leather frame, jadi dia bodinya tinggi di atas. Sementara ini bisa dengan monocoque dia bisa lebih rendah. Walaupun sebenarnya ground clearance-nya tuh nggak rendah-rendah banget gitu. Dia kelihatan rendah ketika kita udah ngelihat ke bagian depan di sini. Nah, jadi di situ ada carpetnya tuh ya, ada plastik yang untuk menahan cipratan air. Nah, itu yang membuat mobil ini kelihatan jadi lebih rendah. Dan memang kalau dilihat sepintas atau dari samping, overhangnya sekarang jadi lebih panjang, jadi lebih rendah dibanding generasi Avanza sebelumnya. Ini yang membuat mobil ini kayaknya tuh gampang gesrot ya, kalau misalnya dia nunduk atau di jalan yang menurun. Kita lanjut ke soal desain. Jadi bagian depan yang bukan bagian depan aja, tapi semua sektor ini totally new. Khususnya di bagian depan, ini wajahnya udah sama sekali berbeda dari generasi sebelumnya. Dengan grill yang besar banget ini. Menyatu dengan bumper yang tipis. Dan lampu yang sipit dengan proyektor LED. Terus ke belakang, posturnya memanjang, jadi kelihatan seolah-olah panjangnya sama dengan Innova kalau dilihat sepintas gitu ya. Walaupun berbeda. Dan kita ke belakang, lampu remnya ini desainnya udah baru dan kelihatan modern. Jadi bayangan Avanza lama yang kesannya itu diutak-utik supaya kelihatan berbeda, itu dengan penambahan ini di sini. Ini sekarang kesannya udah integrated, udah modern, udah kelihatan keren dan menyatu dengan bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ini, jadi sebenarnya bagasinya nggak luas-luas banget untuk akomodasi barang-barang, tapi ini masuk kategori ya ada gitu. Bukan dibilang cukup, tapi cukup ada gitu ya. Ya nggak luas-luas banget untuk bawa tas besar atau buat tas travel. Tapi tetap ini nggak menghentikan orang untuk membeli Avanza. Jadi kalau mau dibilang, oh kesannya kok sekarang sempit gitu ya. Terus juga jok baris ketiganya tuh kok sempit gitu. Tapi nyatanya ini nggak menghentikan orang untuk beli Avanza. Itu jadi soal faktor akomodasi itu juga ternyata bukan hal yang diributkan oleh para pembelinya. Nah, di generasi-generasi sebelumnya Toyota Avanza dikritik karena tidak punya fitur yang lengkap. Bahkan kadang-kadang dibully kalah sama Wuling. Nah, di generasi yang ini Toyota memberikan fitur yang lengkap dari teknologi yang terkini, sehingga mereka punya varian teratas walaupun itu sport order sifatnya, yaitu TSS, dan harganya situ sudah menyentuh sama Veloz di dekat 300. Tapi Toyota menjawab kritik itu dengan menyediakan fitur-fitur yang kekinian. Ya, walaupun tanpa fitur pun rasanya orang tetap mau beli. Karena apa?
Karena itu tadi, mereka membeli brandnya, mereka membeli kepercayaan terhadap mobil ini, kepercayaan terhadap nama besar Avanza ini. Jadi minimnya fitur di generasi-generasi sebelumnya itu nggak menyurutkan minat masyarakat untuk membeli Toyota Avanza. Apalagi ketika di generasi ini Toyota sudah memenuhi harapan banyak peminatnya dengan menyematkan teknologi atau fitur-fitur yang baru. Walaupun di GCVT ini belum ada kamera mundur ya, tapi sudah ada sensor di spionnya. Nah, ini menambah kesan bahwa oh ya, Toyota sudah menjawab harapan atau permintaan dari penggemarnya. Nah, itu tadi teman-teman beberapa poin atau beberapa item yang tone-nya negatif atau mungkin mengandung kritisi dari para penggemar atau pengamat mobil di Indonesia, tapi tidak menyurutkan orang untuk membeli Avanza. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa lagi nih tonton negatif yang dimiliki Avanza tapi tidak menyurutkan orang untuk membeli mobil ini? Share di komen ya.